masuk ke acara talk show. Saya Randy Teguh diminta untuk menjadi moderator acara talk show interaktif pada siang hari ini. Izinkan saya membuka sedikit untuk background-nya bahwa temanya adalah mewujudkan kemandirian alat kesehatan dalam negeri melalui distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB. Jadi seperti kita ketahui semua, arahan dari pemerintah khususnya Pak Presiden Jokowi bahwa tidak lain bahwa kita harus memprioritaskan produk dalam negeri. Oleh karena itu disebutnya biasanya kemandirian alat kesehatan. Tadi pagi juga kita dengar dan kami sempat berdiskusi dengan Ibu Bunda Kepala Dinas, pengalaman COVID sangat menyakitkan ya Bapak Ibu. Ternyata kita sangat tergantung oleh alat kesehatan impor ya. Jadi Gakeslab sendiri sejak 10-15 tahun lalu mempunyai data bahwa memang impor alat kesehatan itu 90%. Jadi Bapak Ibu mungkin yang pelaku juga bisa cek nih di gudangnya, kebanyakan produknya impor atau dalam negeri. AKL masih ya, produk impor itu dia. Nah begitu kemarin masa COVID, pandemi, kita kekurangan alat kesehatan dalam negeri. Kita kekurangan alat kesehatan karena dalam negerinya tidak ada yang produksi. Ya. Kita kekurangan masker, kita kekurangan APD, kita kekurangan ventilator, oksigen generator, konsentrator, dan sebagainya. Ya. Bahkan pada masa COVID yang kedua, Delta, kita kekurangan oksigen yang sangat banyak. Syukur Alhamdulillah pada masa yang ketiga yang kurang apa Bapak Ibu? Pada Omikron, ada yang tahu? Syukur Alhamdulillah bukan alat kesehatan yang hilang, yang kurang di market, yaitu minyak goreng pada saat itu ya. Jadi rupanya prosesnya sangat menyakitkan, tetapi kita survive. Dan sekarang pun kalau kita lihat di data LKPP, pengadaan alat kesehatan dalam negeri sekarang sudah hampir 30%. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah oleh karena itu memang Gakeslab Indonesia sendiri pun bersama dengan pemerintah pusat selama ini selalu bergandengan tangan untuk bagaimana dan kemandirian. Bagi Gakeslab Indonesia, bagi kita semua Bapak Ibu seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas pada saat doorstop juga bahwa alat kesehatan import bukannya dilarang. Ya. Alat kesehatan import masih boleh diimport, tetapi memang pengadaan di katalognya sekarang dibatasi, di-freeze apabila sudah ada produk dalam negerinya. Nah, buat kami ketahanan berarti semua alat kesehatan ada, di mana di saat diperlukan siap sedia. Kemandirian baru diperlukan pada saat memang produk dalam negeri menjadi prioritas. Oleh karena itu, kami semua menyarankan Bapak Ibu yang ada di provinsi pun, dalam rangka untuk mendukung kemandirian, tentu punya beberapa cara. Satu, kalau Bapak Ibu berkeinginan bisa membuka pabrik alat kesehatan dalam negeri, ya. Tetapi mungkin investasinya besar, visibility-nya mungkin belum bisa dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang bisa dilakukan. Kedua adalah Bapak Ibu menyalurkan produk dalam negeri alat kesehatan atau AKD yang sudah diproduksi oleh produsen-produsen alat kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Itu bisa. Yang ketiga, sebenarnya yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu bisa OEM. Kalau di farmasi namanya maklon ya, Pandang ya. Jadi Bapak Ibu artinya bisa mengontak salah satu produsen yang ada di Jawa untuk membuat produk alat kesehatan dalam negeri dengan merek Bapak sendiri, Bapak Ibu sendiri. Jadi ada 3 jalur. Yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana juga produksi harus dilakukan, tetapi jangan lupa distribusinya harus dengan cara yang baik. Jadi kami dari Gakeslab selalu menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan khususnya, jangan dilupakan peran-peran dari distributor di daerah. Karena seperti tadi disampaikan Pak Sugiyadi, Ketua Umum Gakeslab Indonesia, bahwa produk yang sudah diproduksi dengan baik di pabrik, harus dalam kondisi tetap baik pada saat pengiriman, penyimpanan di gudang, dan sampai di rumah sakit, sampai dipakai oleh tenaga kesehatan, sampai dipakai oleh pasien. Harus dalam kondisi baik. Oleh karena itu sistem mutunya sudah ada, harus diikuti yang namanya CDAKB. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bicara bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kemandirian dengan CDAKB ini. Kami dengan bangga barangkali panitia ya sudah menyiapkan narasumbernya. Yang pertama yang akan kami panggil ke atas panggung, yang mewakili Ibu Kepala Dinas adalah Ibu Dr. Diah Anjarini, Master Epidemiologi. Silakan Bu Diah
selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Tepuk tangan untuk Ibu Dia. Terima kasih Bu Dia. Yang kedua adalah tidak lain, narasumber kedua ini dari pelaku usaha yang ada di pusat, Bapak Ketua Umum Gakeslap Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Sugihadi HWMM. Pak Sugi, silakan. Dan narasumber yang ketiga adalah rekan usaha atau juga induk organisasi asosiasi kita bersama, yaitu Bapak Insinyur Syafruddin Indrajaya sebagai perwakilan dari Kadin Indonesia Provinsi Lampung. Saat ini beliau menjabat bidang jasa dan konstruksi Kadin Provinsi Lampung. Silakan Pak. Tepuk tangan untuk Pak Syafruddin. Dan yang terakhir tentu ini adalah yang paling membanggakan, yang kami hormati, Pak Ketua terpilih Gakeslap Indonesia Provinsi Lampung, Pak Saifuddin, sedang melaksanakan tugasnya ya. Oke, baik. Berarti kita bertiga saja ya, Bapak Ibu ya. Siap. Izin saya duduk, Bapak Ibu. Baik, sebelum berbincang-bincang, sepertinya kita punya video yang untuk ditampilkan ya. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat positif yang sudah terjadi di Lampung. Mari kita saksikan bersama video terkait dengan perusahaan-perusahaan alat kesehatan yang ada di Lampung. Selamat datang di PT Anggun Mulia Prima. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan di wilayah Provinsi Lampung. Perusahaan kami beroperasi sejak tahun 2008 hingga saat ini. Dan perusahaan kami telah melakukan proses cara distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB dan memiliki sertifikat ISO 9001-2015 dan sertifikat CDAKB. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Anggun Mulia Prima sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. PT Anggun Mulia Prima, bersama pasti bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT H3 Indonesia. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan wilayah Provinsi Lampung. Perusahaan kami beroperasi sejak 2013. Hingga saat ini perusahaan kami telah memiliki pengalaman di bidang distribusi alat kesehatan kurang lebih 10 tahun. Perusahaan kami telah melakukan proses cara distribusi alat kesehatan yang baik dan benar, atau disebut dengan CDAKB. PT H3 Indonesia menjadi mitra dalam pengembangan sarana pelayanan kesehatan yang profesional. Selamat datang di PT Lintang Medika. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan di wilayah Provinsi Lampung yang tepatnya berlokasi di Bandar Lampung. Perusahaan kami beroperasi sejak 20 Oktober 2012. Hingga saat ini perusahaan kami telah memiliki pengalaman di bidang distribusi alat kesehatan kurang lebih dari 11 tahun. Perusahaan kami telah melakukan proses cara distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB dan sudah bersertifikasi semenjak tahun 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Lintang Medika sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. Selamat datang di PT Gama Abadi Mandiri. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan di wilayah Provinsi Lampung. Perusahaan kami beroperasi sejak tahun 2014. Hingga saat ini perusahaan kami telah memiliki pengalaman di bidang distribusi alat kesehatan kurang lebih dari 9 tahun. Perusahaan kami telah melakukan proses cara distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB dan memiliki sertifikat ISO 9001-2015. PT Gama Abadi Mandiri bertekad menjadi perusahaan distributor alat kesehatan yang unggul dalam kualitas produk, pelayanan, serta melakukan inovasi. Kenalkan, saya nama Didin Selaso, SKM MH, selaku Direktur Utama PT Selaranaga Prima yang berkantor pusat di Provinsi Lampung. Perusahaan kami sudah beroperasi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan cara distribusi alat kesehatan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 dan sudah mendapatkan sertifikat CDAKB
dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada perusahaan kami PT Selarana Negara Prima untuk mendistribusikan alat kesehatan dalam laboratorium dan bermitra dengan kami di PT Selarana Negara Prima. Selamat datang di PT Sarana Menuju Sejahtera. Kami adalah perusahaan distribusi alat kesehatan di wilayah Provinsi Lampung. Adapun perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 2013, sehingga sampai saat ini kami sudah memiliki pengalaman di distribusi alat kesehatan kurang lebih 10 tahun. Dan alhamdulillah perusahaan kami telah melakukan proses cara distribusi alat kesehatan yang baik, dan kami sudah memiliki sertifikat CDAKB dan sertifikat ISO 9001-2015. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih PT Sarana Menuju Sejahtera sebagai partner terpercaya dalam proses distribusi alat kesehatan. Saya Cindy Kartika dari PT Ahira Arta Medika. Perusahaan kami beralamat di Jalan Raden Imba Kesumaratu, nomor 176, Kelurahan Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung. Perusahaan kami bergerak di bidang distribusi alat kesehatan yang berdiri sejak tahun 2018 dan sudah memiliki sertifikat ISO 9001 tahun 2015 dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik yang diterbitkan pada tahun 2023. Apabila Bapak Ibu ingin berkunjung ke perusahaan kami, dengan senang hati kami akan menyambut Bapak Ibu di kantor kami. Karena Pak Sugiyadi kan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha, saya harus nanya mengenai usahanya Pak, bisnisnya nih. Bapak tadi kayaknya dalam sambutannya menitipkan kepada Ibu Kepala Dinas bahwa perusahaan-perusahaan yang punya izin distribusi sudah punya sertifikat CDAKB. Barangkali saya tambahkan, syukur-syukur anggota Gakasla Pak ya, barangkali harus mendapat prioritas ya untuk mendapat pekerjaan. Nah, konotasi pekerjaannya itu mungkin Bapak bisa lebih elaborasi, karena jangan sampai mungkin kesannya selama COVID kan kita dengar pelaku alat kesehatan tuh mafia, calo, markup harga tinggi-tinggi. Nah, barangkali mungkin ini kesempatan Bapak untuk bisa meluruskannya. Silakan Pak. Ya, memang kondisi COVID kemarin itu siapa sih yang tidak mengerti bisnis alat kesehatan ini dianggap bisnis yang lagi panen, ya, lagi dibutuhkan untuk orang-orang banyak, dan itu kesempatan seolah-olah alat kesehatan ini seenaknya aja menaruh harga. Padahal memang itu dari anggota kami itu alhamdulillah tidak ada yang melakukan itu, karena selalu kami juga himbau bahwa tetaplah berpedoman bahwa kita walaupun istilahnya lagi ada kebutuhan banyak, kita juga mempertahankan baik mutu dari alat kesehatan itu yang kita ini kan juga masa harga tidak boleh terlalu seenaknya menaruh. Memang harga belinya itu yang menjadi masalah. Harga belinya itu memang sulit kita dapat, baik yang di daerah ini akhirnya juga kalau belinya aja mahal, ya pasti jualnya juga lebih mahal gitu. Saya kira itu prinsip untuk anggota Gakasla menjadi katakanlah tadi mafia. Saya sudah ngecek di seluruh Indonesia nggak ada. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tidak ada mafia Pak ya? Untuk itu nggak ada mafia, karena mafia itu orang lain yang tidak berprofesi di alat kesehatan itu biasanya yang melaksanakan. Ya, kalau yang punya izin, yang punya perusahaan yang benar itu juga punya aturan sendiri. Saya kira itu Pak. Siap, terima kasih. Cukup jelas sekali. Nah, sekarang berarti saya akan pindah ke Pak Syafruddin nih, dari Kadin Indonesia Provinsi Lampung. Barangkali Bapak juga bisa menyampaikan apa harapannya terhadap Gakasla Indonesia. Sedikit untuk menjelaskan pada para hadirin, Bapak Ibu, bahwa Gakasla Indonesia di pusat sudah menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia. Nah, barangkali ini kesempatan Bapak di level provinsi kira-kira gimana Pak Syafruddin? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter.
Izin Pak, saya Sapudin Dajaya. Jadi emang pertama-tama saya mengucapkan selamat sukses telah terpilih Gakeslap baru Provinsi Lampung yang Pak tadi itu dalam ini Pak Sarpudin ya Pak ya. Ucapan selamat dari Kadinda Lampung. Itu kedua, emang ada beberapa harapan emang sebetulnya Pak. Bapak sendiri kan anggota Kadin Nasional dan saya Kadin Lampung. Jadi emang kalau bisa ya teman-teman Gakeslap, anggota Gakeslap bisa bergabung di Kadinda Lampung menjadi anggota luar biasa. Apa yang disebutkan dari Pak Sekjen tadi. Itu harapan kami karena ketika ada suatu pelatihan atau sesuatu yang emang lebih istilahnya lebih tren ke depannya ada apa kita nggak tahu. Mungkin kalau kita bermusyawarah bergabung Kadin dengan Gakeslap mungkin lebih baik kali Pak Ketua Nasional. Itu mungkin harapan saya. Dan selanjutnya mungkin saya mengucapkan selamat Gakeslap Lampung dan mudah-mudahan yang terpilih menjadikan amanah dan serta memakmurkan anggotanya. Terima kasih Bapak, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syafruddin Indrajaya, perwakilan dari Kadin. Sebenarnya nanti sesudah ini kami ingin juga mendengar dari Pak Saifuddin sebagai Ketua terpilih Gakeslap Lampung, kan tetapi karena tidak ada, jadi kita akan lanjut saja. Silakan Bu Dia. Baik. Terima kasih. Jadi untuk ini ya CDAKB sekarang dari Kementerian Kesehatan karena kita sedang gencar-gencarnya untuk transformasi kesehatan, kita harus mewujudkan transformasi kesehatan sesuai dengan RPJMN dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Maka ini fokus Pak, karena kita sudah menginjak di tahun 2023, ini target di tahun 2023 ini 60%. Nah nanti sisanya di tahun 2024. Jadi kalau data kita tadi 57, berarti sekitar 34 lagi nih Pak yang kami dorong. Jadi sebenarnya kami menunggu daripada Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan sertifikat CDAKB yang tadi. Ya seperti itu. Jadi hambatannya apa, di mana itu nanti kami akan diskusikan dengan Gakeslap ini ya, dengan ketua yang terpilih tadi ya, yang baru Pak Saifuddin. Jadi apakah perlu ada kegiatan sosialisasi, kemudian hambatannya di mana, seperti itu ya, dan mungkin ada hambatan dalam mengisi di OSSR ya, di perizinan satu pintunya seperti itu, dan mungkin Bapak Ibu sudah ada mengisi itu, namun kami dari Dinas Kesehatan kok belum melihatnya, kan perlu dicolek ya seperti itu ya. Jadi kami pada Bapak Ibu sekalian, tim kami di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ada dengan saya banyak membaca banyak surat-surat dari Bapak ya kepada Dinas Kesehatan ya untuk seperti pergantian pimpinan ya, seperti yang sangat cepat ya, kemudian terkait pengajuan izin, akhirnya kami membentuk tim di Dinas Kesehatan Provinsi ya. Jadi ada beberapa, jadi tolong Bapak Ibu sekalian ya, saya sebagai Kabid Yankes di sana punya subkoordinator. Mungkin Bapak sudah kenal tadi dengan Ibu Sinta, ya seperti itu. Jadi tolong menghubungi dengan tim-tim ini. Misalnya ya, saya membacakan ya di sini ada penanggung jawabnya, ada Ibu Meli, ada Ibu Selvi, ada Ibu Nurmayasari, ya, ada Bu Verni, ada Bu Dwi Handayani, Bu Pak Andres ya Saputra, seperti itu. Misalnya untuk distribusi alat kesehatan PT Anugrah Parmindo Lestari, misalnya dengan PT Anugrah Argon Medikan dengan Ibu Dwi misalnya ya, seperti itu. Kemudian PT Ensefal Putra dengan Pak Andres, seperti itu. Jadi supaya cepat ini Bapak Ibu ya, supaya cepat nanti untuk kami bantu. Nah hambatannya di mana? Karena pasti kami akan terus mengecek ya pada Bapak Ibu sekalian yang memang ada di Lampung ini terkait dengan
pusat pun, Kementerian Kesehatan pun pasti bertanya dengan kami yang provinsi. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, tahun ini pasti akan kami dorong ke sana. Walaupun hasil akhir di tahun 2023 mungkin belum tercapai. Ya itu juga harus kami jabarkan permasalahan kendalanya apa di tempat Bapak Ibu. Ya nanti untuk kita dorong lagi di tahun 2024-nya. Itu ya Pak Is ya. Kemudian untuk yang berikutnya tadi terkait dengan yang di wilayah Lampung, nah tentunya itu pasti akan didengar ya tadi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Ya tadi sudah disampaikan sendiri oleh beliau. Nanti akan kami sampaikan. Gitu ya Pak ya. Mungkin demikian dari saya terkait dengan hal itu ya untuk ini kami bantu dan kami tunggu sebenarnya Pak kegiatan berikutnya dari Gakes pasca terpilih ini, mungkin salah satunya kegiatan yang untuk mendorong ke CDAKB. Kalau seandainya butuh pemateri untuk narasumbernya terkait dengan hal itu, kami siap dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Demikian Pak. Baik, siap. Memang kami di pusat pun dengan Pak Sugiyadi selalu terus berkomunikasi dengan Kemenkes, karena data di Kemenkes izin distribusi alat kesehatan itu ada hampir 5.000, tetapi sekarang yang tersertifikasi hanya baru 300. Jadi masih panjang, bahkan Kementerian Kesehatan sendiri punya target cukup tinggi. Oleh karena itu, kita selalu mendorong untuk segera mempercepat. Tadi disampaikan Bu Dia sudah sangat baik, punya mekanisme untuk membantu. Apabila ada kesulitan, segera komunikasikan dengan, disebutnya tim apa Bu? Subkoordinator. Nah ini nanti mungkin Pak Busono, mungkin Pak Is dan sebagainya yang menjadi kepengurusan bisa segera berkomunikasi untuk mendapatkan di sini ya. Dan nanti tidak tertutup kemungkinan Gakes Lab Lampung bisa membuat yang namanya help desk. Hari ini kalau nggak salah di DKI ada acara help desk ya Pak Sugiyadi ya. Desk konsultasi, jadi Kementerian Kesehatan bersama dengan Gakes Lab DKI mempunyai sesi untuk para anggotanya datang langsung berkomunikasi, berkonsultasi. Saya sudah ada ini, saya kesulitannya ini, saya bagaimana datanya bisa dikonsultasikan langsung. Jadi itu kira-kira ya. Dan barangkali itu yang nanti harus menjadi tugas utama Gakes Lab Lampung. Baik, terima kasih. Dan barangkali untuk mengakhiri sesi talkshow, saya akan minta closing statement dari Pak Safudin, Bu Dr. Dia, baru nanti terakhir Pak Sugiyadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Saya dari Kadin Provinsi Lampung memang menginginkan kerjasama yang baik dengan Kadin di Gakes Lab Lampung. Kedua, ya Gakes Lab Lampung harus ada anggotanya itu bekerja sama dan mempunyai sifat milik bersama gitu ya Pak. Mungkin itu ya dari saya Kadin Lampung kalau bisa gabung jadi anggota Kadin luar biasa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarfudin. Izin saya menyampaikan bahwa ada praktek baik kolaborasi Gakes Lab Provinsi dengan Kadin Provinsi di salah satu provinsi, mungkin saya belum bisa sebut ya Pak Sugiyadi ya. Oh tadi ada Pak Heridian, barangkali kita sebenarnya di Lampung harus bersyukur karena Pak Heridian itu pemain alat kesehatan sebenarnya. Tapi ada praktek baik di salah satu provinsi. Sekarang ini Kadin Provinsi sedang membantu Gakes Lab Indonesia Provinsi untuk membuat yang namanya pergub, Dr. Dia, pergub bahwa pengadaan alat kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, dinas harus melalui pengusaha provinsi setempat. Itu dibantu oleh Kadin. Nah, jadi nanti titip barangkali ya. Siap. Baik, itu praktek baik. Terima kasih Pak. Sebelum ke Pak Sugiyadi terakhir, Dr. Endah silakan. Dr. Dia, saya salah mulu. Silakan Dr. Dia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau kami dari Dinas Kesehatan Provinsi tetap semangat Bapak Ibu ya untuk yang belum memiliki CDAKB ya, mulailah melangkah mulai hari ini.
apa-apa saja disusun, ini seperti apa akreditasi ya. Jadi standar-standar apa yang perlu dipenuhi, mulailah dengan apa saja elemen penilaiannya melangkah. Ketika di situ memiliki hambatan, silakan berkonsultasi. Ya, jadi terus tetap semangat. Kemudian untuk Gakeslap sendiri, mohon pasca dari ini yuk kita terus berlari apa yang bisa juga kita bantu ya bersama-sama berkolaborasi antara Gakeslap dengan Dinas Kesehatan Provinsi, karena kami harus juga mencapai target-target daripada Kementerian Kesehatan seperti itu. Dan yang terakhir harapannya mudah-mudahan dengan adanya Gakeslap ini ya seluruh PT yang ada di Lampung ini nilai jumlahnya ada 57 ya, kita bisa mencapai 60%, 34 seperti itu ya. 34 dulu ya, seperti itu harapannya, sehingga kita bisa insya Allah bisa yang terbaik ya dari seluruh Indonesia, munculnya dari Lampung. Mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Pak Sugiyadi, closing statement-nya Pak. Ya, dari saya sebagai pengurus Gakeslap Pusat atau Gakeslap Indonesia Pusat, sekali lagi saya ucapkan selamat dan berharap kepada ketua yang baru dan nanti kepengurusan yang baru benar-benar menjalankan tugasnya supaya benar-benar kepengurusan ini bermanfaat untuk anggota. Bagi anggota-anggotanya, ayo kita kerjasama bersama, jangan ada yang pesimis, semua harus optimis. Ya, dengan begitu, kalau kita sebagai pembisnis atau istilahnya sudah masuk di usaha di alat kesehatan, saya kira ini adalah suatu suatu peluang yang untuk kita sendiri. Banyak orang yang masuk di alat kesehatan, bisnis alat kesehatan pasti bingung. Karena apa? Aturannya banyak sekali. Ya, kalau kita sudah ada di sini terus membiarkan atau kita nggak ngikuti aturan, ya nanti pasti kita ketinggalan. Ini dibuktikan bahwa tadi sudah ada mencapai yang CDAKB tadi, ada 9 perusahaan. Berarti ini tidak terlalu susah untuk mencapai atau perusahaan mendapatkan sertifikasi CDAKB. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat untuk Ketua dan semua pengurus Gakeslap Provinsi Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugiyadi. Mohon aplaus untuk ketiga narasumber. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Syafruddin Indrajaya selaku perwakilan Kadin Provinsi, kepada Dr. Diah Anjarini, Master Epidemiologi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan Pak Haji Sugihadi, Ketua Umum Gakeslap Indonesia. Baik Bapak Ibu, tidak lain kata terakhir, kata kunci yang barangkali bisa saya sampaikan adalah kepada Bapak Ibu anggota Gakeslap dan pengusaha alat kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Tetap semangat jadi anggota Gakeslap Provinsi Lampung, dan tetap semangat tadi kata-kata kuncinya yang disampaikan oleh Dr. Diah, dan tetap melangkah lagi untuk mempersiapkan diri mendapatkan sertifikat CDAKB. Oleh karena itu, atas nama Gakeslap Indonesia dan juga Gakeslap Indonesia Provinsi Lampung, saya Randy Teguh dari Sekjen Gakeslap Indonesia undur diri. Tetap semangat dan salam profit. Terima kasih.